Pertama, konsep dalam rumah tangga itu adalah, di dalam Al-Quran, perempuan itu adalah bajunya laki-laki, Benar. dan laki-laki adalah bajunya perempuan. Ya baju kayak gimana sih? Nah baju kan Hmm. gue pakai baju ini nempel di kulit gue dong. Ya. Nah kalau seandainya baju itu berarti dia saling melindungi. Benar. Dia nggak boleh memperlihatkan aurat di dalam keluarga keluar, ataupun aurat yang di luar bisa masuk ke dalam, Ya. gitu kan ya. Itu adalah gampangnya baju dia pelindung. Laki-laki ngelindungin perempuannya, perempuan ngelindungin laki-lakinya. Itu idealnya. Bahwasanya pernikahan tuh kayak sebuah baju, laki-laki dan perempuan. Nah, tinggal pertanyaannya aibnya itu apa yang dimaksud dengan aib? Aib adalah segala sesuatu yang di dalam keluarga yang memang mereka itu ngelihat bahwasanya ini kalau diumbar keluar hanya akan jadi masalah yang baru. Iya. Orang bilang gini, orang bilang aib atau rahasia itu kayak tawanan. Dan tawanan itu selama dia masih di penjara itu nggak berbahaya. Oke. Kalau lu lepas dia di penjara, Bagusan gitu. berarti lu akan cari masalah sendiri, itu aib. Nah, tinggal pertanyaannya yang dialami oleh Mbak ini adalah aib atau bukan. Makanya aku sering bilang ya, ini kasus akhir-akhir ini banyak sekali soalan. Pertama tentang masalah pelecehan seksual, yang kedua tentang KDRT. Nah, itu banyak sekali cerita-cerita datang ke kita. Karena laki-laki bajigur ini nggak ngomong 1-2 orang ya, tapi sekarang nih rata-rata laki-laki bajigur semua loh bro, nggak ada kode sama sekali, nggak ada etik sama sekali. Jadi jantan sama sekali enggak. Jadi ibaratnya gini, kenapa sih kalau di penjara itu orang-orang yang kayak gini ya, model-model, misalnya contoh dia memerkosa orang misalnya, atau memerkosa anak sendiri dan segala, ini baru terakhir ini ada dok. Iya. Ada kakek memerkosa anak sendiri, itu kalau masuk penjara itu mati tuh. Emang itu yang paling target digebukin sama dimatiin duluan itu tuh. Betul. Di penjara. Kenapa? Karena masih ada kode etik kan. Iya. Nah maka berkaitan dengan KDRT dan berkaitan dengan pelecehan seksualnya yang diceritain banyak kepada kita bilang beranilah bersuara. Oh. Karena kenapa? Karena ini kasusnya bukan aib. Oh, ini bukan aib. Oh, mereka KDRT udah bukan jadi aib. korban berarti. KDRT bukan aib. KDRT bukan aib. KDRT bukan aib. Perselingkuhan? Pelecehan seksual bukan aib. Perselingkuhan? Perselingkuhan nanti kita lihat kasusnya seperti apa. Kalau memang masih bisa diselamatkan kita nggak buka dulu. Tapi kalau memang ini adalah sudah menjadi sebuah habits kayak tadi udah khatam 30 juz misalnya, itu kan ya semuanya udah lengkap, berbagai macam udah lengkap, nah itu harus dibuka. Oh, jadi kalau misalnya perselingkuhan terus mau tobat, mau memperbaikin diri, Ya, itu aib. itu aib. Contoh misalnya ya, aib itu contoh misalnya begini, sebelum pernikahan ya, kan kita kan biasa kan khitbah, nanti kita akan bahas dalam yang lain. Tapi aku kasih contoh aja. Contoh misalnya ada perempuan ini dia sudah nggak virgin misalnya. Nah maka laki-laki ini tahu dan dia terima, maka dia nggak usah buka aib itu, karena itu adalah aib. Oke. Contoh misalnya dia mergokin suaminya nonton video porno, Oke. itu aib. Aib. Itu nggak usah oke. dibuka. Karena itu adalah aib ini lebih kepada rahasia keluarga yang memang kalau kita buka itu justru jadi masalah besar, bukan